Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, di pandemi ini yuk kita masak-masak ya. Jamur crispy tanpa susu, tanpa santan dan tanpa telur. Oke, sekarang kita siapkan jamurnya ibu-ibu. Ini jamur saya beli fresh dari petani jamurnya. Kemarin saya beli 1 kilo, kita masak sekitar setengah kilonya aja ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita karena ibu-ibu di rumahan, bukan untuk dijual, jadi kita bukan asal-asalan sih, jadi kan tidak signifikan ukurannya kayak gitu karena tidak saya timbang kayak gitu. Diperkirakan setengah kilo kurang lebih lah kayak gitu. Kita siapkan jamurnya, kita potong-potong bagian akarnya yang keras itu kita buang, dan lalu kita suwir-suwir seperti video yang kita lihat saat ini. Oh iya ibu-ibu, kita nyuwirnya jangan terlalu besar-besar ya, takutnya nanti tidak crispy saat digoreng. Jadi sebisa mungkin agak kecil-kecil saja. Mungkin di video ini agak terlalu besar sebagian ya ibu-ibu. Jadi yang lebih baik teksturnya kita suwir-suwirnya rada kecil-kecil aja. Oke, sembari kita suwir-suwir ibu-ibu, saya mohon merebus air dulu ya, karena kita memerlukan air yang hangat nanti setelah ini ibu-ibu untuk merendam jamur tersebut. Nah, ini sudah mau selesai, kita menyuir-nyuir jamurnya sambil kita tunggu air kita sedikit panas ataupun mendidih kayak gitu. Yang kita campur nanti air tersebut dengan air dingin agar hangat, tidak terlalu panas, tidak terlalu mendidih kayak gitu ya ibu-ibu. Oke, nah sudah siap, yuk kita cuci jamurnya. Kita cuci dulu ya ibu-ibu ya, kita pastikan jamur itu bersih, karena walaupun terlihat bersih kadang masih ada kotorannya, dan kita pastikan ulat-ulatnya itu hilang. Yang sebaiknya jamur itu dicuci dengan air yang mengalir ya ibu-ibu. Oh ya, ini hanya simulasi saja ya untuk mempertunjukkan pada ibu-ibu. Tadi udah saya cuci 1 kali. Oke, kita cuci jamur tersebut dengan air biasa dulu. Nah, lihat sebelahnya saya sudah menyiapkan 1 air lagi, itu adalah air yang hangat. Air yang mana? Oh, mau saya tiriskan, salah ibu-ibu. Kita langsung masukkan saja ke air hangatnya ibu-ibu ya. Kita masukkan semua ke air hangatnya, karena saya sudah pastikan tadi saya sudah cuci bersih. Jadi sekarang saya masukkan ke air hangatnya. Yuk kita rendam sekitar 3-5 menitan ya ibu-ibu. Kita tunggu dulu agar jamurnya itu semakin sedikit mengenyal kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah 3-5 menit selesai, kita tiriskan, kita peres ya jamurnya. Pastikan airnya sudah menghilang. Kita benar-benar memerasnya dengan air yang sudah hilang agar jamur itu nanti crispy kayak gitu. Jika jamur itu akan banyak air, nanti akan terdapat adonan yang menggumpal di dalam jamur tersebut dan menyebabkan jamur tersebut tidak crispy. Nah, kita peras-peras seperti video yang ada. Kita peras sampai benar-benar airnya tidak ada ya ibu-ibu ya. Catat ya ibu-ibu, jangan lupa harus diperas sebaik mungkin. Nah, kita siapkan jamurnya. Nah, ini sudah siap nih. Kita taruh tempatnya, dan kita siap untuk dieksekusi. Tapi sebelum kita goreng, yuk kita siapkan bumbu-bumbunya ibu-ibu. Lihat jamurnya begitu kayak keras gitu ya, kenyil-kenyil kayak gitu karena kita udah rendam. Oh iya, sekarang kita siapkan bumbunya. Ini saya menggunakan tepung terigu cakra. Nah, kita gunakan beberapa sendok tepung terigu, kurang lebih 1/4 nih tepung terigunya ibu-ibu ya. Dan setelah itu kita masukkan tepung maizenanya sekitar 3-4 sendok. Kita masukkan tepung maizenanya. Lalu kita masukkan juga tepung beras sekitar 4-5 sendok tepung berasnya kan kayak gitu. Nah, saya memilih Rose Brand karena ini adalah favorit saya kan kayak gitu. Kita masukkan Royco, atau kalau mau enak ya ibu-ibu
mengulek sendiri bumbunya dari bawang putih, bawang merah kan kayak gitu, kemiri itu lebih enak. Dan saya tambahkan garam karena Royco teksturnya kurang asin, kita tambahkan garam lagi Bu. Tapi pastikan juga dikasih Royco ya Bu biar enak. Oh ya, ini ada merica biar lebih gurih-gurih pedas gimana kan kayak gitu. Jika dikira kurang asin atau kurang bumbunya bisa ditambahkan lagi apa yang perlu ditambahkan kayak gitu. Karena saya lebih menyukai sedikit rada asin kan kayak gitu, rasanya terasa. Nah, kita siapkan juga airnya karena adonan tersebut akan kita ambil beberapa nanti. Terus diaduk biar bumbu-bumbu tadi merata ya ibu-ibu ya. Jangan lupa diaduk terus. Nah, kita ambil 3-4 sendok dari adonan tadi, adonan kering tadi. Kita sisihkan yang kering dulu. Lalu kita kasih air adonan yang kita ambil 4-3 sendok tadi secukupnya. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu cuer. Sebisa mungkin agak cuer sih, karena kalau terlalu kental nanti adonan itu akan menggumpal dan membuat jamur itu menggumpal dan tidak crispy. Jadi usahakan rada cuer ya ibu-ibu. Ini hanya untuk melengketkan nanti adonan yang kering dan melengketkan perasanya kepada jamur agar lebih ada rasa gurihnya dan asinnya kan kayak gitu. Kita buat seencer, nggak terlalu encer, nggak terlalu mengental ya ibu ya. Oke, adonan sudah selesai, adonan yang cuer maupun yang kering. Nah, kita siapkan airnya. Maaf, oh my god, kita siapkan minyaknya ibu-ibu. Mas goreng pakai air, gila nih. Nah, ini kita siapkan minyaknya sudah agak mendidih. Oke, kita masukkan. Jika minyaknya sudah mendidih, kita masukkan jamurnya tadi ke adonan yang basah. Jangan lupa diperas lagi ya Bu ya. Pastikan diperas sebisa mungkin diperas. Nah, setelah diperas lalu kita masukkan ke adonan yang kering tadi. Nah, itu. Setelah itu sebelum kita masukkan ke minyak yang panas, sebisa mungkin tepuk-tepuk ya ibu ya, jangan terlalu ditekan-tekan ya ibu ya, biar tidak terlalu menggumpal itu adonannya yang kering ke dalam jamurnya, biar tidak basah nanti kayak gitu. Sambil ditepuk-tepuk agar tidak terlalu kotor itu minyaknya, penuh dengan tepung kan kayak gitu. Nah, kita goreng terus sampai adonan tadi yang sudah kita lumuri dengan yang basah tadi habis, lalu kita masukkan ke dalam wajan dengan api yang sedang dulu ya ibu ya. Kita gunakan api sedang. Kita tunggu beberapa saat sampai jamur itu sedikit mengering, dan setelah itu kita balik-balik sambil kita membesarkan apinya. Kita tunggu tuh, sudah agak mengering, lalu kita bolak-balik nanti sambil dibesarkan apinya ya ibu ya. Nah, kita bolak-balik dulu, apinya dibesarkan dulu. Ini jamur yang sangat praktis untuk keluarga. Ini tidak memerlukan telur maupun dikecilkan ya Bu ya. Dibesarkan lalu dikecilkan lagi setelah agak menguning kayak gini, agar jamurnya tadi lebih keras lagi dengan api yang sangat kecil, yang sedang gitu. Nah, sekarang sudah kuning dan sudah dirasa keras dan gurih, kita angkat ya ibu-ibu. Ini jamur tanpa susu maupun telur maupun santan. Begini saja kita sudah merasakan tekstur crispy-nya ibu-ibu dan enak sekali, sehat serta alami. Nah, jangan lupa tiriskan, dikasih tisu ibu-ibu agar nanti minyaknya itu meresap ke tisu, dan jamur akan lebih tahan lama crispy-nya jika minyaknya itu hilang kayak gitu. Nah, lihat Bu, sebisa mungkin suirannya agak kecil ya ibu ya, seperti yang kecil-kecil itu lihat crispy-nya.
Nah, sudah jadi. Sangat enak dicocol dengan sambal saus ibu-ibu ya. Ini adalah makanan sehat untuk keluarga. Dijamin jika kita membuat sendiri itu dijamin kesehatannya, juga kebersihannya. Kita tahu apa di dalam kandungannya kan kayak gitu. Ini pastinya sehat karena kita tidak mencampurkan bahan-bahan yang lain, hanya bahan-bahan yang kita inginkan sesuai keinginan kita saja. Nah, ini kita bisa buat referensi buat saat pandemi saat ini ya Bu Ibu ya. Anak-anak belajar di rumah, main di rumah. Jadi kita buatkan cemilan-cemilan sehat untuk mereka maupun untuk kita semua. Dan untuk kita sebagai ibu-ibu meluangkan waktu kebosanannya di rumah sambil masak-masak, yuk dicoba ibu-ibu ya. Jamur crispy tanpa susu, santan maupun telur. Ini dijamin kesehatannya ibu-ibu ya. Selamat mencoba ibu-ibu. Oh ya ibu-ibu, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kita akan tunggu video-video selanjutnya. Saya akan mengupload lagi masakan apa lagi yang akan saya buat. Di saat pandemi ini saya sendiri tidak bisa traveling, jadi ya saya upload apa yang saya lakukan saat pandemi saat ini ibu-ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tips untuk menggorengnya ibu-ibu. Nah, sebelum menggoreng pastikan jamur itu baru dilumuri adonan yang basah dan kering tadi. Jangan membuat adonan sebelum digoreng karena nanti adonan akan menggumpal dan membuat jamur itu tidak crispy karena terlalu tergumpal dengan tepung. Jadi pastikan ya ibu-ibu sebelum menggoreng baru dibikin adonan tersebut, agar jamur lebih awet crispy-nya dan lebih gurih kayak gitu. Dan ini jamur ini bisa bertahan crispy-nya sekitar 4-5 jam, bisa lebih. Jika ibu-ibu ingin dijual atau seperti yang dijual-jual di luaran kayak gitu, crispy-nya tahan lama. Jadi sehabis digoreng kayak gini dimasukkan oven, nanti pasti akan keluar tuh minyaknya dari jamur, akan keluar keloyang kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan jamur lebih crispy dan lebih gurih dan tahan lama seperti jamur-jamur yang dijual kayak gitu. Jadi mereka setelah digoreng itu dimasukkan oven untuk memeras minyaknya kembali kan itu. Sedangkan saya hanya untuk dimakan sendiri, jadi hanya saya gunakan tisu saja, saya tidak oven kembali ibu-ibu ya. Dan biasanya minyak tadi setelah untuk menggoreng 4-3 kali itu akan kotor. Nah, agar kita bisa menggorengnya lebih bersih lagi, kita matikan dulu sejenak 10 menit kayak gitu. Nah, kita saring, kita iringkan, ambil yang bersih, kita buang yang kotor ya ibu-ibu ya. Begitu saja tipnya. Selamat mencoba. Terima kasih.